Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini kita membahas tentang sholat fardu 5 waktu. Ini melanjutkan pelajaran-pelajaran sebelumnya mengenai tata cara bersuci, tata cara menghilangkan hadas dan najis, itu sebagai syarat untuk kita bisa menjalankan sholat fardu itu harus dalam keadaan suci. Oke, kita mulai dulu pelajaran kita kali ini dengan bacaan bismillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Kompetensi dasar pada mata pelajaran kali ini adalah menganalisis ketentuan sholat fardu 5 waktu dan mengkomunikasikan hasil analisis tata cara sholat fardu 5 waktu. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat fardu, dapat menguraikan dasar hukum sholat fardu, kemudian dapat menyebutkan syarat dan rukun sholat fardu, menyebutkan rukun dan sunnahnya sholat fardu, terus menyimpulkan perkara yang membatalkan, dan selanjutnya menyimpulkan tata cara sholat fardu. Kemudian peserta didik juga dapat menyimpulkan hikmah dari sholat fardu 5 waktu. Untuk pembelajaran kali ini cukup banyak pembahasan yang nanti kita bahas. Yang pertama kita membahas tentang pengertian sholat, kedua dasar hukum, terus syarat wajib dan sah, rukun sholat, sunnah sholat, perkara yang membatalkan sholat, terus tata cara pelaksanaan, ketentuan waktu sholat, dan hikmah dari sholat 5 waktu. Yang pertama, pengertian sholat fardu. Jadi secara etimologi atau bahasa, sholat fardu itu adalah doa. Ini terdapat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 103, atau berarti rahmat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Adapun menurut istilah atau terminologi, sholat adalah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian sholat fardu. Adapun dasar hukum sholat, dalil Al-Qur'annya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan buatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Quran surat Al-Hajj ayat 77 itu merupakan dasar hukum sholat. Selanjutnya adalah dalil wajib sholat. Dalil wajib sholat yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamatis shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum ramadan. Kita juga sering dengar hadis ini dari solawat yang dikumandangkan oleh santri dari langitan. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah iqamatis shalah ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah, dan Muhammad SAW adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Itu merupakan dalil wajibnya sholat. Selanjutnya, syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib yang pertama adalah beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, syarat wajibnya harus benar-benar laki-laki atau perempuan, beragama Islam tentunya. Selanjutnya telah memasuki akil balik. Kalau anak kecil itu
tidak diwajibkan, tapi harus dibimbing oleh orang tua sejak umur 7 tahun, itu harus sudah diperkenalkan dengan sholat. Yang selanjutnya, tidak hilang akalnya. Nah, tidak hilang akalnya ini seperti orang gila, orang dalam keadaan pingsan sampai ia sadar, kemudian terkena obat bius sampai dia sadar. Yang terakhir orang mabuk. Orang mabuk itu sampai dia siuman atau sadar. Itu merupakan syarat wajib sholat. Selanjutnya, syarat sah sholat. Nah, yang pertama suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci badan, pakaian, dan tempat yang digunakan sholat. Menutup aurat tepat waktu sholat dan menghadap kiblat. Nah, itu syarat sahnya. Harus suci. Seperti yang saya terangkan di pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita mau beribadah harus selalu memperhatikan yang namanya kesucian. Selanjutnya tentang rukun sholat. Nah, ini terdiri dari yang pertama niat, berdiri, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, rukuk dengan tumaknina, i'tidal dengan tumaknina, sujud 2 kali dengan tumaknina, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud, membaca tasyahud akhir, membaca sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan salam serta tertib. Nah, itu merupakan rukun-rukun sholat. Adapun gerakannya nanti akan kita praktekkan di depan kelas. Selanjutnya tentang sunnah sholat. Di sunnah sholat itu ada 2. Yang pertama sunnah hayat, atau perkara-perkara sunnah dalam sholat yang jika lupa dikerjakan tidak perlu menggantinya dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi itu apa? Sujud sebagai pengganti jika kita lupa ada kesunahan yang tertinggal. Yang selanjutnya adalah sunnah ab'ad, perkara-perkara sunnah dalam sholat yang dianjurkan dalam sholat dan jika ditinggalkan dapat diganti dengan sujud sahwi. Jika kita lupa, kita tidak dengan karena ngelamun atau karena apa kan kadang lupa sampai ini sudah dapat rakaat berapa, nah, atau berapa gitu. Itu merupakan sunnah sholat. Ada 2, sunat hayat dan sunat ab'ad. Adapun perkara yang membatalkan sholat. Perkara yang membatalkan sholat ini sebenarnya ada banyak, tapi poin-poinnya yang pertama, meninggalkan salah satu rukun sholat itu juga membatalkan sholat. Kemudian tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat dengan sengaja, itu juga tidak sah sholatnya. Terus perkara berkata dengan sengaja, bergerak 3 kali berturut-turut, makan dan minum walaupun sedikit, tertawa berbahak-bahak, terus terkena najis, itu perkara yang membatalkan sholat, yang sering kita alami atau sering kita lakukan jikalau memang itu terjadi. Nah, ini bagaimana kalau sudah batal sholatnya? Kalau batal karena najis, maka kita harus berwudu. Kalau meninggalkan salah satu dari rukun, berarti kita harus mengulangi lagi sholatnya. Tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat juga membatalkan sholat, berarti harus memenuhi syarat. Sebelum sholat itu harus wudu, harus apa gitu. Nah, berkata dengan sengaja itu juga membatalkan. Jadi harus anteng, madep, mantep, nah, itu agar sholatnya diterima. Nah, adapun tata cara sholat. Yang pertama, sujud, niat sholat 5 waktu, takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awud, membaca surat Al-Fatihah, membaca salah satu surat atau ayat Al-Quran, terus rukuk, i'tidal, duduk di antara 2 sujud, tahiyat atau tasyahud awal, tahiyat atau tahiyat akhir, berdoa setelah membaca tasyahud akhir, dan salam. Tata caranya, jadi niat sholat 5 waktu, kemudian takbiratul ihram, doa iftitah, ta'awud. Nah, itu urutannya, nanti kita akan praktekkan di depan kelas. Adapun waktu sholat 5 waktu, yang pertama waktu zuhur. Nah, ini ketika matahari condong ke arah barat antara pukul 12 sampai 15. Jadi
matahari itu ketika sudah condong ke arah barat, pas siang hari menuju sore itu waktu sholat duhur. Adapun waktu sholat asar ketika berakhirnya waktu zuhur antara pukul 15 sampai 18. Nah, ini waktu asar itu waktu ketika matahari mau surup. Adapun waktu sholat maghrib itu sejak matahari terbenam sampai hilangnya mega atau awan merah antara pukul 18 sampai 19. Nah, ini waktu maghrib itu ketika matahari sudah terbenam. Waktu sholat isya itu sejak hilangnya mega merah sampai terbitnya fajar shodiq antara pukul 19 sampai pukul 14 atau pukul 2 ini maksudnya. Selanjutnya waktu sholat subuh itu sejak terbit fajar shodiq hingga terbit matahari atau kira-kira pukul 4 sampai pukul 5 atau setengah 6 itu merupakan salah satu waktu-waktu sholat 5 waktu itu sudah ditentukan. Dari dalam satu hari itu ada sholat 5 yang wajib kita lakukan, mulai dari pagi sampai sore sampai malam, dan harus kita sebagai orang Islam harus wajib untuk selalu menjaga sholat 5 waktu. Hikmah sholat 5 waktu yang pertama, sholat dapat menghapus dosa-dosa. Sholat merupakan benteng hidup bagi kita karena merupakan tiang agama itu sholat Islam. Sholat mendidik jiwa agar terhindar dari sifat tercela. Sholat membina rasa persatuan dan persatuan antar sesama umat Islam, membuat tubuh jadi sehat dan membentuk kedisiplinan individu. Itu merupakan hikmah-hikmah sholat 5 waktu. Jadi badan kita bisa jadi sehat. Kemudian kalau kita sholat berjamaah atau di luar rumah itu bisa membina rasa persatuan dan persaudaraan antar sesama. Nah, semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Tetap semangat dan selalu menjaga kebersihan agar kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Amin Allahumma amin. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan Alhamdulillah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.